Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Jenius Medis bab 86-90. Cari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan beberapa hari yang lalu, ketika Jericho Lee datang, dia bersumpah bahwa dia hanya membaca beberapa buku kedokteran dasar. Dari kelihatannya, itu benar-benar tidak masuk akal. Mampu melakukan teknik jarum mistis hanya dengan beberapa buku tentang dasar-dasar seorang dokter. Meskipun mereka telah belajar dari Chang Xuande selama beberapa tahun, mereka tidak berani dengan mudah mengambil jarum perak dan memasukkannya ke dalam jarum. Kami meremehkannya. Dia pasti sengaja mencoba membingungkan kami. Kali ini, dia mengambil kesempatan untuk pamer di depan guru. Yan Zhou menggertakkan giginya, firasat buruk muncul di hatinya. Dia khawatir setelah kejadian hari ini, Chang Xuande akan menganggap tinggi Jericho Lee dan bahkan condong ke arahnya. Jika itu yang terjadi, maka situasinya akan sangat merugikan mereka. Mereka semua mengira Jericho Lee telah berbuat macam-macam dengan mereka. Jahitan mengejutkan Jericho Lee membuat mereka merasa semakin terancam. Mereka benar-benar takut Chang Xuande akan memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda kali ini, sehingga peluang mereka untuk bersaing memperebutkan posisi murid resmi akan menjadi sangat kecil. Kekhawatiran dan dugaan mereka sepenuhnya benar. Jericho Lee sengaja menyembunyikan kekuatannya, mencari peluang yang tepat untuk menyerang mereka. Sayangnya mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya. Sudah terlambat untuk bereaksi sekarang. Sialan orang itu, dia terlalu licik. Yan Zhou merasa bahwa Jericho Lee sangat licik, meskipun di permukaan dia tampak jujur dan jujur, tetapi siapa sangka bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya adalah seseorang yang tahu cara membuat rencana. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Mari kita pikirkan cara untuk memperbaikinya. Bao Ziming mengerutkan kening, pikirannya dengan cepat memikirkan tindakan balasan, jika ada satu, ada dua. Jika dia bisa tampil sekali hari ini, maka dia bisa melakukannya 2 kali besok. Jika dia dibiarkan terus bertindak seperti ini, kita semua akan melakukannya dikalahkan olehnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa mereka toleransi. Mereka telah bekerja keras selama beberapa tahun dan apapun yang terjadi, bukan giliran Jericho Lee yang merebutnya. Dia tidak layak. Benar, kita pasti tidak bisa membiarkan dia mencuri perhatian kita lagi. Kita harus mengusirnya secepat mungkin. Berkata sambil mengertakkan gigi. Apa yang terjadi hari ini membuatnya menggigil, dan ketika dia memikirkan bagaimana Jericho Lee selalu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau untuk membingungkan mereka, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang disembunyikan Jericho Lee yang tidak mereka ketahui. Tidak peduli apa, mereka harus mengusir Jericho Lee sebelum Chang Xuande memutuskan untuk menjadikannya sebagai murid mereka. Tapi untuk mengusirnya, bagaimana bisa semudah itu? Yan Zhou mengerutkan kening, dia tinggal di halaman belakang rumah sakit, dan dia bertemu dengan guru dan kami setiap hari. Tidak mudah menemukan kesempatan untuk menyerang. Sebelumnya, mereka berkomplot melawan Jericho Lee dan hampir mengungkap identitas mereka. Paling tidak, metode penggantian obat yang sama tidak akan berpengaruh apapun pada Jericho Lee. Jika dia menggunakan ini untuk melawannya, mereka mungkin akan mengekspos diri mereka sendiri. Selain itu, jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka bahkan tidak punya cara untuk menjaga Jericho Lee. Saat ini, yang lain mulai cemas. Karena dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Jericho Lee dan harus melihatnya bertindak begitu arogan, perasaan ini sungguh mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Bao Ziming gelisah dan cemas hingga menjadi gila. Jika kamu punya cara, jangan katakan tadi. Bagaimana mungkin Yan Zhou dan Mao Hai tidak gelisah juga? Namun, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan trik apapun. Tenang. Kuang Ziming mengerutkan kening dan mendengus, musuh belum dikalahkan, tetapi kalian sudah berada dalam kekacauan. Semakin banyak waktu berlalu, mereka harus tetap lebih tenang. Begitu dia menjadi kacau, dia tidak perlu bermain-main lagi dan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bao Ziming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang maniak. Ziming, biasanya otakmu adalah yang terbaik, apakah kamu punya ide? Yan Zhou dan Mao Hai segera menoleh untuk melihat di Kuang Ziming, wajah mereka penuh harapan. Melihat ekspresi antisipasi di mata mereka, Kuang Ziming mengerutkan kening dan bergumam, apakah kalian semua memikirkan mengapa dia akan menjadi murid guru di rumah sakit? Beberapa dari mereka terkejut dan segera menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang aneh dari itu?
Dia membawa kartu nama, itu pasti diperkenalkan oleh teman lama guru. Bao Ziming merasa bahwa Jericho Lee hanya beruntung, dan secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang memperkenalkannya. Entah keberuntungan seperti apa yang bisa dia dapatkan. Bertemu teman lama Chang Xuande. Ya, tapi menurutku tidak sesederhana itu, kata Kuang Ziming sambil menggelengkan kepalanya. Oh, apa maksudmu? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya? Mereka penasaran. Kuang Ziming sedikit menyipitkan matanya memancarkan cahaya dingin. Coba pikirkan, hari ini dia menggunakan teknik jarum mistik itu, membuktikan bahwa dia pasti tidak mengklaimnya ketika dia pertama kali tiba. Keterampilan medisnya pasti tidak lemah. Dia telah menyamar sebelumnya. Seseorang dengan keterampilan medis biasa-biasa saja masih sangat muda. Kenapa dia mau magang di rumah sakit kecil ini? Dengan kemampuannya, dia bisa pergi ke rumah sakit dan menjadi dokter resmi. Meski tak mau mengakuinya, keterampilan medis Jericho Lee sangat luar biasa. Memang lebih baik dari mereka. Ia merasa dengan kemampuan medisnya sendiri, ia akan kalah dengan dokter resmi di rumah sakit. Tapi Jericho Lee lebih kuat darinya, hanya dengan akupuntur saja, dia bisa menjadi dokter resmi. Seseorang yang bisa menjadi dokter resmi sebenarnya memilih datang ke sini untuk menjadi pekerja magang yang tidak dikenal. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada masalah. Setelah diingatkan oleh Kuang Ziming, beberapa dari mereka tiba-tiba bereaksi. Bao Ziming berkata dengan nada serius, itu benar. Benar, bocah itu bisa saja menjadi dokter resmi, tapi gajinya setidaknya 5 hingga 6 ribu. Tidak normal baginya untuk hanya mendapat 2 hingga 3 ribu sebulan hanya untuk jadilah murid magang kecil di sini. Saat dia mengatakan itu, Yan Zhou dan yang lainnya langsung setuju dengannya. Di rumah sakit manapun di kota Lusu, gaji dokter resmi tidak akan rendah. Ada sekitar 4 hingga 5 ribu rumah sakit kecil. Di sisi lain, tempat Chang Xuande adalah sebuah klinik kecil, dan mereka magang di sana. Meskipun pekerjaan mereka santai, namun upah mereka tidak tinggi. Jika bukan karena mereka bisa belajar di sini, sejujurnya mereka juga tidak ingin tinggal di sini. Lagi pula, gaji 2 hingga 3 ribu yuan sebulan mungkin tidak sebanding dengan gaji magang di rumah sakit besar, apalagi dokter resmi. Jericho Lee bisa dengan mudah menerima gaji yang tinggi, tapi dia bersedia datang ke sini dan menjadi murid magang, dan dengan gaji yang begitu rendah, jika orang lain melihatnya, dia akan menjadi bodoh atau tidak memiliki motif tersembunyi. Baiklah, aku tahu orang itu punya masalah. Yan Zhou tertawa dingin, dia takut bukan hanya ada masalah dengan Jericho Lee, itu juga masalah besar. Wajah Kuang Ziming memperlihatkan senyuman yang dalam, sepertinya kita perlu menyelidikinya, dan mencari tahu dari mana dia berasal. Benar, kita harus menyelidiki latar belakangnya. Tiga lainnya dengan cepat menganggukkan kepala. Jika mereka tidak menyelidiki latar belakang Jericho Lee, Kuang Ziming tertawa dingin di dalam hatinya. Masalahnya berkembang ke arah yang paling ingin dilihatnya. Apakah kamu punya cara untuk menyelidiki orang itu? Pencurian C87. Mendengar ini, Mao Hai segera menepuk dadanya dan tertawa dengan percaya diri, kamu dapat yakin dalam hal ini, serahkan padaku. Aku kenal beberapa kakak laki-laki di sini. Selama salah satu dari orang-orang mereka bertanya-tanya, mereka pasti akan jadilah bisa mengetahui asal-muasal anak itu. Ekspresi semua orang berubah, bagus sekali. Aku serahkan masalah ini padamu. Tidak masalah. Setelah menyelidiki dengan jelas latar belakang Jericho Lee, adalah mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi pada Jericho Lee, dan juga akan lebih mudah untuk menanganinya. Saat ini, Jericho Lee tidak mengetahui bahwa Bao Ziming dan yang lainnya sudah mulai mencurigai motifnya datang ke klinik Xuande. Dia bersembunyi di kamarnya, memeluk yang diberikan Chang Xuande kepadanya dan mulai membaca. Membaca buku ini terlebih dahulu juga merupakan pilihannya setelah dipertimbangkan. Hari ini, dia teringat gerakan Chang Xuande dalam manipulasi pengaturan tulang, dan dia bahkan ingin menemukan sesuatu untuk meniru gerakan tersebut. Namun, ia tidak memiliki pengetahuan sistematis tentang cedera tulang, dan fondasinya tidak kokoh. Ia merasa harus menyelesaikan membaca kurang dari pengetahuan dasar cedera tulang lebih besar dari terlebih dahulu, menambah pemahamannya tentang cedera tulang, dan memperluas pengetahuannya. Dengan cara ini akan membantunya meningkatkan pemahamannya tentang tangan tulang lunak, memungkinkan dia untuk mensimulasikan tangan tulang lunak di masa depan sehingga dia dapat dengan cepat menemukan perasaan tersebut. Ini adalah, setelah membuka buku medis, Jericho Lee terkejut menemukan ada banyak penjelasan di buku medis. Dia dengan cepat membalik-balik halaman di belakangnya. Bahkan halaman di belakangnya dipenuhi dengan label.
Baru sekarang dia menyadari bahwa halaman-halaman buku kedokteran sudah lama menguning. Halaman-halamannya telah dibalik berkali-kali, dan beberapa halaman menjadi kusut. Beberapa anotasi sepertinya sedikit memudar. Mungkinkah itu? Apakah guru membaca buku ini ketika dia masih belajar tentang cedera tulang? Jericho Lee mau tidak mau memikirkan hal ini, dia merasa tebakannya benar, karena kata-kata yang tertulis di anotasi itu sangat familiar baginya, itulah kata-kata Chang Xuande. Dengan kata lain, anotasi yang padat di buku itu juga ditinggalkan oleh Chang Xuande. Dalam sekejap, emosi Jericho Lee campur aduk, dia mengira buku ini dipilih khusus oleh Chang Xuande untuknya. Menjadi mampu membuat Chang Xuande tega mengeluarkan barang semacam ini, terlihat bahwa Chang Xuande tidak sekedar ingin mengujinya, tetapi juga ingin menjadi dewasa dan menjadi cantik, serta membantunya. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih terhadap Chang Xuande. Panduan medis ini benar-benar layak untuk dia pelajari. Dia mulai membaca dan melafalkan catatan itu satu persatu, menghafal semuanya. Dapat dikatakan bahwa bagian paling berharga dan esensial dari buku kedokteran ini adalah catatannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Langit berangsur-angsur menjadi gelap. 8, 9, 10, Jericho Lee membaca buku itu tanpa pamrih, benar-benar lupa waktu. Buku itu bertahan hingga larut malam, dan dengan sangat cepat, dia selesai menghafal seluruh buku tebal itu. Selesai membacanya. Begitu cepat. Jericho Lee terkejut, dia merasa itu sulit dipercaya dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, hanya untuk mengetahui bahwa saat itu hampir jam 1 pagi. Tanpa sadar, dia telah membaca selama 5 hingga 6 jam, tetapi dia tidak merasakan apapun. Jericho Lee menggeliat dengan malas, tetapi dia merasa sangat nyaman. Dia selesai membaca seluruh buku sekaligus dan menghafalkannya, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Setelah dia selesai membaca buku ini, manfaat yang dia peroleh sangat besar. Dia tidak hanya mengetahui metode pengobatan cedera tulang yang umum dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dia juga memahami beberapa poin dari manipulasi penataan tulang perlu diperhatikan dari segi kekuatan. Terutama komentar yang ditinggalkan Chang Xuande, memberinya pemahaman yang sangat mendalam dan jelas tentang cedera tulang. Guru sungguh luar biasa. Anotasi tersebut memahami pengetahuan yang terdapat dalam buku dengan sangat baik. Jericho Lee hanya bisa menghela nafas. Keterampilan medis Chang Xuande sangat luar biasa. Anotasi tersebut hanya berupa beberapa kata pendek, namun dapat langsung merangkum dan bahkan membedah poin pengetahuan di dalam buku. Hal yang paling penting adalah bahwa Chang Xuande tidak sekadar menganalisis poin-poin pengetahuan, tetapi memanfaatkannya untuk menguatkan dan memahaminya dari buku-buku lain. Di dalam keseluruhan buku, Jericho Lee menemukan bahwa catatan-catatan tersebut telah mengutip pengetahuan dari orang lain. Buku-buku kedokteran tidak kurang dari 100 kali untuk saling melengkapi. Berapa banyak memori dan pemahaman yang dia perlukan untuk menggabungkan pengetahuan dari buku-buku kedokteran yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Chang Xuande benar-benar jenius. Pantas saja dia mampu menciptakan manipulasi penataan tulang yang sungguh ajaib. Setelah dengan cermat membaca pengetahuan dalam buku itu, dia menghela nafas dengan penuh emosi. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali dan meletakkan buku kedokteran itu ke samping. Sudah waktunya, mari kita coba meniru manipulasi pengaturan tulang guru. Meski disebut tiruan, Jericho Lee tidak tahu harus mulai dari mana, dan tidak tahu apa yang harus digunakan untuk mensimulasikannya dengan benar. Setelah berpikir lama, akhirnya dia menemukan semangka berbentuk bulat. Karena tidak ada orang hidup yang menyimulasikannya, dia hanya bisa mencoba menggunakan akal sehatnya untuk menemukan sesuatu untuk mencobanya. Ia merasa ketika dulu ia berlatih akupuntur dan moksibusi, ia juga akan menemukan semangka untuk digunakan sebagai titik akupuntur di tubuh manusia. Kalau begitu menggunakan semangka untuk meniru manipulasi pengaturan tulang juga bisa dilakukan kan, untuk mencegah semangka berguling-guling di tanah dan pecah berkeping-keping, Jericho Lee meletakkan semangka di samping tempat tidur. Dia mengangkat tangannya dan mengingat gerakan tangan Chang Xuande sebelumnya. Tentu saja, dia tidak berani menamparnya secara sembarangan. Jika dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan langsung mengipasi semangka dari tempat tidur, itu pasti akan menjadi sebuah tragedi. 3 bagian diremas, seharusnya seperti ini, pikir Jericho Lee dalam hatinya. Setelah membaca manual medis, dia menggabungkan inderanya untuk menganalisis kekuatan gerakan Chang Xuande. Setelah berlatih untuk waktu yang tidak diketahui, Jericho Lee berhenti untuk mengatur napas, dan tanpa sadar melihat ke arah jendela. Aneh, apa aku salah? Dia mengerutkan kening. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari luar jendela, tetapi ketika dia melihat, tidak ada seorang pun di sana.
Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Selain dia, hanya Chang Xuande yang tinggal di sini. Dia tidak mengira Chang Xuande akan berlari ke sini di tengah malam untuk merangkak keluar jendela untuk mengintipnya. Selain itu, membayangkan seseorang mengintip keluar jendela di tengah malam membuatnya bingung. Dia menenangkan pikirannya dan terus berkonsentrasi meniru manipulasi pengaturan tulang. Saat ini, Chang Xuande yang berdiri di luar jendela menghela nafas lega. Persepsi si kecil ini sungguh tajam. Bahkan dengan seluruh konsentrasinya, dia dapat menemukan bahwa seseorang diam-diam mengawasinya. Saat dia diam-diam mengintip, dia hampir ketahuan. Beruntung saat Jericho Lee menghentikan aksinya, ia langsung menarik kembali kepalanya dan tidak mengintip lagi, jika tidak ia pasti ketahuan. Dia awalnya sedang beristirahat di kamar tidurnya ketika dia terbangun di tengah malam. Namun, dia menemukan ada cahaya yang bersinar di halaman belakang, jadi dia tahu bahwa Jericho Lee pasti menyalakan lampu dan tidak tidur. Beberapa hari ini, dia menyadari bahwa sejak malam pertama Jericho Lee, awalnya, dia mengira Jericho Lee sengaja menunjukkan bahwa dia sedang belajar dengan giat, berpura-pura belajar dengan giat agar dia dapat melihatnya. Tapi hari pertama seperti ini, hari kedua sama, dan hari ketiga tidak terkecuali. Chang Xuande merasa Jericho Lee tidak berpura-pura bekerja keras, dia harus melakukan sesuatu. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Jericho Lee di kamarnya sepanjang malam, kenapa dia tidak tidur sama sekali di malam hari. Jadi, setelah memikirkannya, dia pergi ke kamar Jericho Lee, dan melihat melalui jendela. Tidak masalah jika dia melihatnya. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jericho Lee sebenarnya ada di sini. Curi seorang guru. Bab 88 Mengapa Anda merasa dirugikan? Si kecil ini, apakah dia diam-diam melatih tangan tulang lunak? Dengan sangat cepat, Chang Xuande mengerutkan kening. Melalui jendela, ia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun tindakan Jericho Lee menepuk semangka tampak semrawut dan tidak teratur, namun jelas sama seperti saat ia memegang tangan tulang lunak di siang hari. Hal ini membuatnya tidak bisa tetap tenang. Sebagai manipulasi pengaturan tulang pribadinya yang asli, hal itu tidak pernah dirahasiakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa jam pelatihan, Jericho Lee sudah mengarahkan pandangannya pada tangan tulang lunak, dan bahkan mulai berlatih. Itu sendiri. Meskipun gerakan Jericho Lee tidak standar, dan juga tidak terbiasa dengannya, dan kekuatan yang dia gunakan untuk mencubitnya sama sekali tidak akurat, itu sudah cukup untuk membuat Chang Xuande merasa hal itu tidak terbayangkan. Karena ini pertama kalinya dia menampilkan tangan tulang lunak di depan Jericho Lee, dia bisa mempelajari garis besarnya. Biasanya, setelah melihat seluruh rangkaian tekniknya, akan baik bagi orang biasa untuk dapat mengingat 3 hingga 5 gerakan. Dengan ingatan yang baik, mereka hanya bisa mengingat sekitar 10 gerakan, tapi Jericho Lee sebenarnya mengingat semuanya. Chang Xuande baru saja menonton beberapa menit, tetapi dia tidak melihat Jericho Lee mendemonstrasikan semua gerakannya. Namun, melihat simulasi berkelanjutan Jericho Lee, dia yakin dia akan mengingat semua gerakannya. Astaga, itu tidak sederhana. Chang Xuande tidak marah pada Jericho Lee karena mencuri tuannya. Tepatnya, dia adalah Master Jericho Lee sekarang, jadi mempelajari keterampilan medisnya adalah hal yang normal bagi Jericho Lee. Namun, dia sangat terkejut karena ingatan Jericho Lee begitu mencengangkan. Sebelumnya, ketika dia meminta Jericho Lee untuk melafalkan landasan teoritis pengobatan Tiongkok, dia hanya menggunakan setengah hari. Sekarang dia mengingat semua gerakan tangan tulang lunak, Chang Xuande terkejut. Jericho Lee berulang kali mengejutkan dan mengejutkannya. Chang Xuande sangat ingin membuka kepalanya dan melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Ingatannya sebenarnya sekuat ini. Melihat sekilas ke rumah, Chang Xuande diam-diam pergi. Pagi hari kedua, Jericho Lee bangun pagi seperti biasa dan berlatih softball hand sepanjang malam. Samar-samar dia bisa merasakannya, tapi dibandingkan dengan gerakan Chang Xuande, indranya jauh lebih buruk. Dia juga tidak berkecil hati. Dengan manipulasi pengaturan tulang yang begitu mendalam, akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk mengetahui bagaimana memulainya dengan mudah. Berderak. Setelah Jericho Lee selesai mencuci muka dan berkumur, dia membuka pintu dan bersiap membersihkan halaman. Saat dia keluar, dia melihat Chang Xuande bersandar di kursi malas paviliun kecil, memegang buku medis dan dengan santai membaca buku. Di atas meja batu, ada secangkir teh oolong yang mengeluarkan aroma samar. Mendengar suara Jericho Lee membuka pintu, bola mata Chang Xuande berhenti sejenak sambil memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Jericho Lee. Menguasai. Ketika Jericho Lee melihat Chang Xuande, dia segera menyapanya dengan hormat.
Mendengar kata-katanya, Chang Xuande mendengus dingin, dan berbicara dengan nada tidak ramah, kamu sungguh punya nyali. Jericho Lee terkejut, dan berkedip beberapa kali, agak bingung. Jika kamu tidak belajar dengan baik di usia yang begitu muda, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ekspresi Chang Xuande dingin dan tegas, sambil mendengus. Wajah Jericho Lee sedikit berubah saat dia memandang Chang Xuande dengan tidak percaya. Mengapa matamu terbuka lebar? Kamu pikir aku tidak melihat apa yang kamu lakukan tadi malam? Siapa yang memberimu keberanian untuk belajar secara diam-diam tanpa izinku? Chang Xuande juga tidak menyembunyikan apapun. Masalahnya sangat penting, dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Wajah Jericho Lee menunjukkan ekspresi malu, dia tidak menyangka akan benar-benar melihat penelitiannya tentang tangan tulang lunak tadi malam. Tidak bertanya-tanya mengapa dia merasa seperti ada yang melihatnya tadi malam. Sebenarnya Chang Xuande lah yang mengintipnya. Kali ini, dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tuan, saya, Jericho Lee tidak tahu bagaimana caranya jelaskan, dan terjebak di tempat yang sulit. Berhenti menjelaskan. Kamu cukup nyali. Chang Xuande memandangnya dengan dingin, apakah kamu ingin mempelajari sesuatu begitu kamu melihatnya? Jika itu masalahnya, kamu bisa melupakan mempelajari apapun dalam hidupmu. Meskipun dia mengagumi bakat yang ditunjukkan Jericho Lee, itu adalah sebuah tabu bagi seorang dokter untuk menjadi ambisius dan mempelajari apapun yang dilihatnya. Pada akhirnya dia tidak bisa mempelajari apapun, apalagi menguasainya, kalaupun dia bisa sukses, itu hanya omong kosong belaka. Aku, Jericho Lee sangat ingin mengatakan tidak, dia bukanlah tipe orang yang terlalu berambisi. Jika dia benar-benar melihat sesuatu yang ingin dia pelajari, maka mustahil baginya untuk mencapai tahap saat ini. Berhentilah berdalih. Chang Xuande meletakkan buku di tangannya, matanya menatap lurus ke arahnya, katakan padaku, putra Qi Huaseng. Chang Xuande sepertinya mengharapkan dia menjawab seperti ini. Itu benar. Jericho Lee tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur menjelaskan, saya pikir guru harus tahu tentang saya. Saya benar-benar perlu meningkatkan keterampilan medis saya di bidang tulang sesegera mungkin, menyembuhkan Qi Wei, dan menghapus reputasi buruk saya. Keburukan. Chang Xuande mengukurnya, tetapi tidak dapat menyangkalnya, mengapa ini terdengar seperti ketidakadilan. Putra Qi Huaseng, Qi Wei, meskipun dia terluka di tulang dan terluka parah ketika dikirim ke rumah sakit, dia tidak terluka parah. Tentu saja mati. Kudengar kau menariknya kembali dari gerbang neraka, tapi dia lumpuh. Meskipun Qi Wei tidak mati, dan bahkan menyelamatkan hidupmu, dia juga lumpuh karenamu. Kamu tidak membunuh lahir, tapi lahir mati karenamu. Meskipun Jericho Lee telah menyelamatkan nyawanya, dia masih menyebabkan Qi Wei menjadi lumpuh. Jika dia secara langsung menyelamatkan nyawa Qi Wei dan tidak melumpuhkan Qi Wei, Qi Huaseng sama sekali tidak akan mempersulitnya dan bahkan akan sangat berterima kasih padanya. Tapi Jericho Lee hanya menyelamatkan nyawa Qi Wei dan tidak mengizinkannya berdiri. Qi Wei hanya bisa duduk di kursi roda dan mungkin tidak bisa berdiri seumur hidupnya. Inilah yang tidak dapat dipikirkan Qi Huaseng, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jika Jericho Lee tidak mampu menyelamatkan Qi Wei sejak awal dan Qi Wei kehilangan nyawanya, Qi Huaseng mungkin akan memutuskan untuk membiarkan semuanya berlalu dan tidak menimbulkan masalah baginya. Terkadang, jika nyawa seseorang terselamatkan, lebih baik mati saja. Hidup akan membawa lebih banyak rasa sakit. Jericho Lee langsung kehilangan kata-kata, sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak pernah merasa bahwa dia salah. Baginya, hidup lebih penting daripada kaki. Hidup berarti hidup, dan kalaupun ada yang lumpuh, mereka masih punya harapan untuk berobat. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Memikirkan hal ini, Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam, saya rasa saya tidak melakukan kesalahan, saya mengikuti peraturan dan ketentuan rumah sakit untuk merawat pasien. Qi Wei tidak berdiri, mungkin ada banyak dari alasan, tapi itu jelas bukan pada saya. Apakah kamu mengabaikan tanggung jawabmu? Chang Xuande memfokuskan matanya, dan nada suaranya tiba-tiba meninggi. Seorang dokter yang menolak bertanggung jawab adalah yang terburuk. Peluang unik C89, tidak. Jericho Lee tegas dan tegas, menyangkalnya tanpa ragu sedikit pun, ini tanggung jawab saya akan menanggungnya, jika itu bukan tanggung jawab saya tidak akan disalahkan apapun yang terjadi. Mengenai perlakuan terhadap Qi Wei, jika itu bukan kalau bukan untukku, dia pasti sudah mati sejak lama. Dia adalah orang yang sangat keras kepala, dan dia bersikeras. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menarik Qi Wei kembali dari gerbang neraka, Qi Wei pasti sudah pergi ke dunia bawah untuk melapor. Sebagai anggota keluarga Qi Wei,
Tidak apa-apa jika Qi Huaseng tidak berterima kasih padanya, tapi malah membalasnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Qi Huaseng bahkan mengeluarkannya dari rumah sakit rakyat, dan bahkan mengeluarkannya dari universitas kedokteran. Berbicara tentang tanggung jawab, Qi Huaseng setidaknya memiliki banyak tanggung jawab dalam membalas dendam dan membantu. Mendengar kata-kata lurus Jericho Lee, jejak perubahan melintas di mata Chang Xuande, tetapi wajahnya tanpa ekspresi saat dia mendengus, ini hanya sebuah alasan, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda menyelamatkan seseorang dan tidak merugikan mereka? Ini, Jericho Lee langsung bingung dengan pertanyaan ini. Dia telah ditanyai pertanyaan yang sama lebih dari satu kali. Sejujurnya, dia masih belum bisa memahaminya. Dia dengan jelas mengikuti peraturan dan ketentuan rumah sakit. Sejak Qi Wei dikirim ke rumah sakit, dia telah membantu dokter yang merawat dalam operasinya. Dia telah mengambil segala macam peralatan medis dan obat-obatan, tanpa melakukan kesalahan apapun. Saat itu, kondisi Qi Wei sangat kritis, bahkan dokter yang merawat tidak mampu menstabilkan lukanya. Saat itu, Qi Wei bahkan mengalami syok dan koma. Bagi mereka yang terluka parah dan kehilangan banyak darah, koma adalah tanda kematian. Saat itu, dokter yang merawat sudah memutuskan untuk menyerah. Dialah yang mengatupkan giginya dan dengan berani melangkah maju, berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab atas hilangnya nyawanya. Jericho Lee bahkan tidak tahu mengapa dia membuat keputusan impulsif pada saat itu, tapi dia hanya ingin menyelamatkan keputusannya sendiri. Dia tidak ingin melihat seseorang mati di depannya tanpa alasan, jadi dia berdiri dengan berani dan menggunakan seni akupuntur yang dia tidak terlalu mahir pada saat itu untuk menghentikan pendarahan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Qi Wei seharusnya dirawat dengan sempurna, dan tidak dilumpuhkan. Meski nyawa Qi Wei terselamatkan, tulang punggungnya masih lumpuh. Memikirkan kembali hal itu sekarang, Jericho Lee masih sedikit takut. Dia, pada saat itu, terlalu impulsif. Pada waktu itu, Chang Xuande tanpa ampun menyindir dan menyindir, meskipun teknik jarum ajaib yang ditampilkan Jericho Lee kemarin membuatnya merasa bahwa Jericho Lee tidak berbohong. Teknik jarum itu tampak luar biasa pada pandangan pertama. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Jericho Lee memiliki dasar yang kuat dalam keterampilan medis. Seorang dokter yang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri seringkali memiliki garis bawah dan prinsipnya sendiri, dan fitnah orang lain seringkali akan melakukan yang terbaik untuk membuktikannya. Tidak bersalah. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan menekan keraguan di dalam hatinya. Saya tidak tahu mengapa ada masalah seperti itu, dan saya tidak tahu di mana salahnya melumpuhkan Qi Wei, tetapi saya hanya ingin buktikan bahwa saya tidak menyakiti siapapun, jadi saya pasti akan menyembuhkan Qi Wei. Chang Xuande menatapnya dalam-dalam dan menanyainya dengan tegas, bagaimana Anda ingin menyembuhkan kelumpuhan Qi Wei? Kelumpuhan tulang belakang bukanlah penyakit kecil. Tanpa cedera tulang yang parah, tidak ada cara untuk mengobatinya. Li Jericho Lin mengangkat kepalanya, matanya berkobar dengan ketulusan dan nadanya sangat tegas, jadi saya ingin belajar kedokteran yang berhubungan dengan cedera tulang dari Anda. Ini satu-satunya kesempatanku, dan waktu yang tersisa bagiku hanya 3 bulan. 3 bulan. Mengapa? Chang Xuande tercengang. Jericho Lee tertawa getir, dan memberitahunya tentang Qi Huaseng yang mengejarnya dan menemukan orang lain, kemudian menemukannya dan memukul pintunya pada akhirnya untuk membuat perjanjian 3 bulan dengannya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, alis Chang Xuande berkerut dan dia mulai mendengus dingin. Qi Huaseng itu, dia benar-benar lancang. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan hal tercela seperti itu? Qi Huaseng, semua rumah sakit besar tidak berani menerimanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun Qi Huaseng melakukan ini tidak cukup, dia tetap membunuh semua orang. Terlebih lagi, dia tidak menyangka, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Jericho Lee justru akan membuat taruhan yang sangat berbahaya seperti perjanjian dengan Qi Huaseng di bulan ketiga. Chang Xuande memandangnya dan dengan dingin mendengus, pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda tidak dapat menyembuhkan kelumpuhan Qi Wei dalam 3 bulan, maka Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memantapkan diri Anda di dunia ini? Kota Lusu. Jericho Lee menunduk, dan kelopak matanya sedikit terkulai. Dia segera tertawa, dan ekspresinya menjadi tegas dan percaya diri, saya telah mempertimbangkannya, tetapi jika saya tidak melakukan ini, dia tidak akan melepaskan saya, dan orang-orang di sekitarku juga akan terlibat olehku. Masyarakat harus mengambil keputusan, meski berisiko, saya punya keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dia tidak takut dengan tantangan, dan bahkan jika dia tidak dapat menyembuhkan Qi Wei saat itu, dia tidak akan menyesal memasang taruhan untuk perjanjian 3 bulan. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 3 bulan?
Mungkin setelah 3 bulan, keterampilan medisnya akan meningkat pesat dan dia dapat dengan mudah menyembuhkan Qi Wei. Daripada mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah 3 bulan, Jericho Lee lebih memilih berdiri diam dan bekerja keras, selangkah demi selangkah. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari keterampilan medis dan meningkatkan peluang kemenangan dan kepercayaan dirinya. Mendengar perkataannya, Chang Xuande tiba-tiba membeku. Untuk sesaat, seolah-olah dia jatuh pingsan, dan ekspresinya menjadi linglung. Jericho Lee memandangnya, dan berkata dengan tulus, "Guru. Saya tahu bahwa mempelajari manipulasi pengaturan tulang Anda secara diam-diam tanpa izin saya adalah kesalahan saya, tetapi, saya benar-benar perlu belajar kedokteran ortopedi, dan saya telah selesai membaca buku, Dasar Pengetahuan tentang Cedera Tulang, yang Anda berikan kepada saya." Chang Xuande tiba-tiba sadar kembali, dan matanya dipenuhi dengan kecurigaan. Dengan sangat cepat, dia mengerutkan kening, "Apakah kamu sudah selesai mencari?" Matanya bingung, tapi juga sedikit kecewa. Ini adalah buku yang dia baca ketika dia sedang mempelajari ilmu cedera tulang. Dia telah membacanya berkali-kali, mempelajarinya berkali-kali, dan menuliskan berbagai anotasi dan ringkasan ilmunya. Tak hanya itu, buku ini juga cukup tebal dan isinya banyak. Mayoritas membahas tentang penjelasan, identifikasi, pengobatan, dan pencegahan cedera tulang. Ada banyak perawatan akupuntur yang terlibat, namun tidak satu pun yang disebutkan dalam buku. Secara keseluruhan, buku ini sangat mirip dengan manualnya. Membacanya saja tidak semenarik membaca buku petunjuk obat pada umumnya. Membacanya mungkin membosankan. Kebanyakan orang akan merasa luar biasa bisa dengan sabar membaca buku-buku semacam ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Alasan dia memberi Jericho Lee batas waktu 1 minggu juga karena dia ingin mendesaknya untuk menyelesaikan membaca lebih awal. Namun Jericho Lee mengatakan bahwa dia telah selesai membaca dan dia baru memberikan buku ini kepadanya kemarin sore. Sampai saat ini baru 1 malam berlalu dan baru beberapa jam berlalu. Chang Xuande berpikir bahwa Jericho Lee bahkan tidak memperhatikannya dan hanya membacanya sekilas. Dengan sudut pandang seperti itu, tidak ada cara untuk mengingat esensi pengetahuan di dalam buku. Jenius C90. Ya, aku menontonnya sepanjang malam. Jericho Lee tidak yakin apakah Chang Xuande mengintip keluar jendela ketika dia sedang membaca, tapi masalah sekecil itu tidak penting. Chang Xuande masih tidak percaya, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu pernah membaca buku itu sebelumnya?" Jika dia pernah membaca buku itu sebelumnya, maka tidak mengherankan jika dia membacanya begitu cepat. Jericho Lee mendengar suaranya dari luar, itu dengan jelas mengungkapkan keraguannya atas kata-katanya. Dia tertawa, dan berkata dengan serius, "Tidak, ini pertama kalinya saya membaca buku itu. Buku ini jauh lebih sulit dari buku pertama yang kuberikan padamu. Apa kamu yakin sudah selesai membacanya?" Chang Xuande mengerutkan kening, dia masih tidak percaya, "Bagaimana menurutmu?" Jericho Lee menjawab dengan suara rendah tanpa ragu-ragu, "Saya telah membaca setiap kata, dan saya juga telah membaca semua anotasi yang telah dicatat guru beberapa kali. Saya juga telah membaca semuanya, dan saya tidak melewatkan satu pun." Tempat. Dentang. Saat ini, suara sesuatu jatuh datang dari pintu belakang rumah sakit. Jericho Lee dan Chang Xuande mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat Bao Ziming dan yang lainnya menatap mereka dengan cemas. "Selamat pagi, guru." Beberapa orang dengan canggung menyambutnya. Tapi Chang Xuande tidak peduli, dan menoleh untuk menatap Jericho Lee, nadanya menjadi tegas, "Lalu berapa banyak konten yang kamu ingat? 30%? Atau 50%? Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat ingatan Jericho Lee, dia tidak akan bisa menyelesaikan membaca buku kedokteran setebal itu dalam waktu sesingkat itu. Jericho Lee hanya berbohong. Untungnya dia masih mempertimbangkan situasi Jericho Lee dan secara khusus memilih buku medis untuknya. Dia tidak menyangka Jericho Lee berbohong tentang hal seperti itu, dan telah mengecewakannya. Di bawah tatapan Chang Xuande yang dingin dan kasar, Jericho Lee menoleh dan memandang Bao Ziming dan 3 orang lainnya yang sedang menatapnya di pintu, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, "Tuan, jika saya mengatakan 100%, Anda pasti tidak akan mempercayai saya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, uji saja seberapa banyak saya telah menghafalnya sendiri, guru." Mendengar ini, wajah Chang Xuande yang sedikit marah melintas dengan sedikit keheranan. Dia berseru di dalam hatinya, ketika sebuah pemikiran yang bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya terlintas di benaknya. Apakah Jericho Lee benar-benar berbohong? Apakah dia benar-benar menghafal buku itu? Tidak, bagaimana mungkin? Alam bawah sadarnya memberitahu Chang Xuande bahwa ini adalah tugas yang mustahil,
tapi karena Jericho Lee sudah memintanya untuk mengujinya, dia akan menguji apakah perkataan Jericho Lee itu benar atau salah. Setelah berpikir sejenak, Chang Xuande menanyakan pertanyaan pertamanya, setelah operasi pada cedera tulang, apa yang perlu saya waspadai? Jika ya, etiologi dan manifestasi klinisnya, dan bagaimana pengobatannya harus ditargetkan. Jericho Lee segera memberikan jawaban yang sesuai, dan menjawab dengan percaya diri, setelah operasi, mudah tertular, dan sindrom supositorial lemak adalah salah satunya, inilah komplikasi yang paling perlu diwaspadai. Penyebabnya penyakit ini adalah reaksi stres dari tetesan lemak yang memasuki darah, tubuh dan saraf silang serta cairan tubuh setelah trauma patah tulang. Gejala utamanya adalah dyspnea, gangguan kesadaran, stasis darah subkutan dan visceral serta hipoksemia progresif. Setelah mengatakan itu, Jericho Lee berhenti, dan mau tidak mau mengingat bahwa ada anotasi yang ditinggalkan Chang Xuande. Dia segera menambahkan, setelah trauma pada ekstremitas, celah spesifik antara fasia cenderung menghasilkan lesi yang berkelanjutan, yaitu peningkatan konten ruang dan peningkatan tekanan, yang dapat menyebabkan iskemia progresif dan nekrosis otot dan batang saraf. Dari segi pencegahan dan pengobatan, Anda perlu segera menggunakan antibiotik untuk mengurangi peradangan dan pemberian antibiotik. Anda perlu menghilangkan sumbat lemak melalui pengobatan atau pembedahan untuk mengendalikan penyakitnya. Setelah mendengar jawaban Jericho Lee, Chang Xuande mengungkapkan ekspresi terkejut. Bao Ziming dan 3 lainnya benar-benar terkejut oleh pintu. Mereka telah membaca kurang dari dasar pengetahuan tentang cedera tulang lebih besar dari sebelumnya dan memiliki beberapa ingatan, tetapi mereka tidak dapat mengingat semua isi buku kurang dari pengetahuan dasar lebih besar dari. Bahkan jika Chang Xuande menghafal beberapa catatan untuk membantu mereka memahami situasinya, mereka tetap tidak dapat untuk melakukannya. Namun, kemampuan Jericho Lee mengingat isi surat itu dengan begitu mudahnya semakin mengejutkan mereka. Sial, ingatannya sangat menakutkan. Chang Xuande sangat bahagia di hatinya, karena ketika Jericho Lee menjawab pertanyaan itu, dia tidak hanya membacakan isi buku itu, dia juga membacakan anotasi yang dia tinggalkan di buku itu. Dia dengan cepat mengajukan pertanyaan lain tanpa mengedipkan mata, apa komplikasi akhir dari cedera tulang? Sederhana, Jericho Lee tertawa, dan meskipun dia memikirkannya dengan cara yang berbeda, dia menjawab, pneumonia sedimentasi, luka baring, trombosis vena dalam pada ekstremitas bawah, pengerasan traumatis, artritis traumatis, ankilosis, atrofi tulang akut, osteonekrosis iskemik, otot iskemik kontraktur, dan jawabannya yang lancar membuat Chang Xuande sangat bahagia, dan dia hampir ingin bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Dia menjadi semakin bersemangat. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun saat dia mengajukan pertanyaan. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan dia terlihat sangat tenang, seperti dia tidak marah sama sekali. Setiap kali Jericho Lee menjawab sebuah pertanyaan, kegembiraan di hatinya semakin meningkat. Ia menyadari bahwa apapun pertanyaan yang diajukan, Jericho Lee akan mampu menjawabnya dengan cepat dan akurat, hingga tidak ada satu kata pun yang salah. Dia awalnya berpikir bahwa Jericho Lee mengatakan bahwa dia menghafal seluruh buku hanyalah omong kosong, tapi sekarang, dia meremehkan ingatan Jericho Lee. Selama setengah jam ini, Chang Xuande terus mengajukan pertanyaan, setiap pertanyaan lebih sulit dijawab daripada pertanyaan sebelumnya. Beberapa pertanyaan bahkan berada di luar cakupan buku kedokteran, namun Jericho Lee mampu menjawab semuanya. Pada akhirnya, Chang Xuande menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dia tanyakan. Ini terlalu menantang surga. Ingatan Jericho Lee benar-benar memperluas wawasan Chang Xuande. Dalam waktu kurang dari sehari, Jericho Lee benar-benar telah menghafal isi sebuah buku dengan paksa. Dari jawabannya, banyak jawaban yang memiliki tebakan dan pemahamannya masing-masing, yang berarti Jericho Lee tidak menghafalkannya sepenuhnya, seperti bagaimana dia menghafal landasan teoritis pengobatan Tiongkok terakhir kali. Lebih buruk lagi, Jericho Lee jelas memiliki dasar yang sangat kuat. Satu-satunya kekurangannya adalah menguasai sepenuhnya semua pengetahuan dasar yang tersebar, dan pada saat yang sama, memperkuat sistem pembelajarannya. Akhirnya, dia akan menerapkannya pada praktiknya sendiri. Jenius. Jenius mutlak. Chang Xuande sangat yakin, bakat seperti itulah yang dia butuhkan. Melihat Jericho Lee yang masih memiliki sisa energi, dia bahkan lebih puas. Dia berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa.